Hai Sobat Fisika Asik, ketemu lagi dengan saya di channel Fisika Asik, channel yang akan membahas tentang materi dan soal fisika terupdate. Kali ini saya akan membahas tentang momen gaya atau torsi. Kita lihat videonya. Nah, pertama kita akan melihat pengaruh besarnya gaya terhadap momen gaya. Nah, di sini ada dua perbedaan. Gambar yang pertama menggunakan kunci yang lebih besar, lebih panjang dibandingkan pada gambar yang kedua. Tentu saja yang pertama itu karena kita akan membuka baut yang lebih besar, tentu saja lebih keras ya dibandingkan dengan baut yang kedua yang lebih kecil. Maka cara memegang kuncinya pun berbeda di sini ya. Pada gambar yang pertama di ujung dan menggunakan kekuatan tangan penuh. Sedangkan yang kedua itu menggunakan ibu jari dan telunjuk saja. Nah, jadi di sini ada pengaruh gaya. Pada baut yang besar membutuhkan gaya yang besar, pada baut yang kecil hanya membutuhkan gaya yang lebih kecil. Kita lihat berikutnya, pengaruh panjang lengan gaya. Nah, ini tadi kunci pas tadi yang panjang untuk baut yang besar. Sedangkan kunci yang kecil untuk baut yang kecil lebih pendek. Karena di sini lengan gaya itu mempengaruhi besarnya momen gaya. Jadi kalau bautnya besar harus lebih panjang. Sedangkan untuk yang kecil itu tidak perlu panjang. Nah, contoh di sini misalkan, selain kunci pas, kita juga bisa melihat portal jalan ya. Kalau kita portal jalan, di sini ada beban yang berat, tapi oleh orang ini ditarik dengan ringan, tidak seberat ini. Orang ini mungkin kalau mengangkat beban ini tidak kuat, tapi dengan menggunakan seperti ini, alat seperti ini, dia dengan mudah ditarik aja nih. Karena apa? Lengan gaya ini berpengaruh terhadap momen gaya. Dia bisa memutar dengan mudah dengan gaya yang kecil asalkan lengannya panjang. Gitu ya. Pengaruh sudut. Kalau kalian disuruh milih, kira-kira sudut mana yang kamu pilih untuk membuka baut roda ini? Ya, ternyata sudut nomor 2 inilah yang paling menguntungkan. Paling menguntungkan kenapa? Karena ini sudutnya tegak lurus 90 derajat. Sedangkan ini adalah sudut lancip, sudut tumpul. Ini tidak menguntungkan dua-dua ini. Lebih menguntungkan kalau sudutnya 90 derajat. Nah, jadi pengaruh sudut juga berpengaruh nanti di sini. Nah, dari 3 hal tadi ada faktor besarnya gaya, panjangnya lengan, dan sudut. Kita bisa lihat bahwa momen gaya pengertiannya atau torsi adalah besaran yang menyatakan seberapa besar kecenderungan sebuah gaya dalam memutar sebuah benda. Jadi kaitannya dengan gerak rotasi. Nah, besarnya momen gaya atau torsi ini bergantung kepada gaya yang diberikan, F, ya, jarak antara sumbu putar dan titik tempat gaya bekerja, berarti lengannya, dan sudut antara gaya dan vektor posisinya, ya. Sudut antara gaya dengan lengannya tadi dalam sudut theta. Nah, persamaannya bagaimana ini? Persamaan momen gaya atau dalam bahasa sehari-hari rumusnya apa nih momen gaya ini, ya? Nah, kalau kita lihat momen gaya itu sebenarnya adalah besaran vektor. Itu harus tahu dulu, ya. Berarti ada arahnya. Nah, di sini kita gambarkan misalkan ini kunci tadi ya. Ini baut yang akan diputar, ini sumbu rotasi. Ini gayanya membentuk sudut theta di sini, ya. Nah, F ini dapat diuraikan menjadi F sin theta dan F cos theta di sini, ya. Nah, yang kita pakai yang F sin theta yang membentuk sudut di sini. Karena untuk F cos theta ini kalau kita teruskan garis kerjanya itu menuju ke titik O. Kalau garis kerja menuju titik O berarti tidak punya lengan gaya. Jadi L-nya 0 nih. Sedangkan F sin theta ini lengannya L, ya. Nah, rumusnya momen gaya itu adalah L kali F.
momen gaya itu tau. Tau sama dengan L kali F. Nah, ini adalah besaran vektor. Dengan tanda silang, maka nanti jadilah L kali F sin theta. Ya, karena ini cross product. Nah, tau adalah momen gaya dalam satuan Newton meter, L adalah lengan gaya dalam satuan meter, F adalah gaya dalam satuan Newton, theta adalah sudut antara lengan gaya L dan gaya F. Ya, itu theta. Nah, ini rumusnya nih. Nah, kemudian yang namanya momen gaya itu ada momen gaya positif. Ya, seperti ini contohnya. Ini baut, ini kunci pas, diberi gaya ke sini. Maka dia akan berputar ini, berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, berlawanan arah jarum jam. Nah, ini adalah momen gaya positif kalau arah putarannya berlawanan arah putaran jarum jam. Sedangkan momen gaya negatif, seperti ini gambarnya. Jadi ini gayanya ke bawah, maka baut ini akan berputar ke sini, searah jarum jam. Ya. Nah, kalau putarannya searah jarum jam, maka momen gayanya negatif. Arah putaran searah putaran jarum jam. Tapi kadang-kala di dalam soal, yang searah jarum jam bisa dianggap positif, yang berlawanan negatif. Ini untuk memudahkan saja, tapi aturan vektornya seperti ini. Nah, ini kadang bisa digunakan kaidah tangan kanan untuk vektor ini. Tapi dalam penghitungan dalam rumus soal itu bisa yang searah jarum jam positif, yang berlawanan negatif. Ya. Nah, kita akan lihat contoh di sini. Berapakah momen gaya terhadap titik O? Momen gaya terhadap titik O di sini. Ada gambar di sini ya. Nah, di sini ada gaya, ada batang AOB, titik O sebagai sumbu rotasi, FA arahnya ke atas, FB arahnya membentuk sudut 150 di sini. Ya. Nah, kalau O ini sebagai rotasinya, FA akan bergerak, berputar. Nah, kalau kita gambarkan yang FA ini arah putarannya ke sini nih. Nah, ini akan bernilai negatif. Karena apa? Searah jarum jam. Sedangkan yang FB ini momen gayanya ke sini. Ya, ini adalah positif. Karena berlawanan arah dengan jarum jam, ya. Jadi kalau dapatnya negatif nanti berarti searah jarum jam, gitu aja. Nah, momen gaya A di sini oleh momen gaya A berarti sama dengan FA dikali LA di sini. LA itu dari O ke A. 10 kali 2. Nah, negatif itu karena searah jarum jam. Jadi 10 kali 2 min 20 Newton meter searah jarum jam. Sedangkan momen gaya dari B ini adalah plus karena berlawanan arah dengan jarum jam. Plus FB kali LB sinus, nah sudutnya 150. Kita boleh pakai sinus 150 atau sinus di belakangnya ini 30, sama kan? Sinusnya adalah 0,5. Jadi 20 kali 1 kali 0,5 sama dengan 10 Newton meter. Karena positif berarti berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, resultan momen gaya terhadap titik O, nah itu adalah sama dengan momen gaya A ditambah momen gaya B. Tinggal dijumlahkan aja. Min 20 ditambah 10, jadilah min 10 Newton meter. Nah, tanda negatif itu artinya apa? Ya sesuai gambar di sini. Negatif itu artinya searah dengan jarum jam. Nah, jadi momen gaya resultannya adalah 10 Newton meter searah jarum jam. Jadi batang AB ini akan berputar searah jarum jam. Baiklah, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan share. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan tunggu video-video saya berikutnya. Salam fisika asik.